Dengan modal yang terbatas, akhirnya jualannya cuma bisa kain kafan gitu. Saat itu yang beli agak takut apa enggak? Kalau saya sih agak, mama takut nggak beli kain kafan? Coba jujur takut nggak kalau ditawarin kain kafan? Kain kafan dan itu jualannya ini ya dari stasiun ke stasiun, terminal Iya, gitu ya. benar-benar ditawarin ke orang-orang gitu kan. Tapi ya itu melalui proses itu kita banyak belajar. Tadi saya banyak diskusi dengan Bu Tina sepanjang jalan. Bener, Ibu bilang kan UMKM ini perlu pertama inovasi ya Bu ya. Dan itu yang udah saya jalanin Bu dari dulu sampai sekarang. Batik itu terus berinovasi. Mungkin dulu batik nggak ada Bu yang model outer begini Bu. Ya, betul. Adanya model formal ya Bu. Cuma buat ke kondangan. Biasanya tuh kalau dulu kain batik itu hanya untuk kain kebaya. Betul Kain ya, kebaya, betul ya Mama? Terus paling buat acara formal gitu. Nah sekarang berinovasi udah lebih stylish lagi. Ya, gitu. bisa jadi baju. Saya lihat juga ini mama-mamanya pakai baju-baju yang nuansa batik juga cantik-cantik dengan warna-warna yang cerah. Jadi memang inovasi itu tidak pernah ada habisnya. Jadi memang harus terus digali dan digali. Iya, seperti itu. Cocok banget. Tadi kan Bu Tina juga bilang ini noken kalau cuma polos begini terus dari dulu juga mungkin cuma begini. Iya. Orang kan bosen ya Bu. Betul. Udah pernah punya. Betul. Saya alhamdulillah 4 kali Bu udah ke Jayapura Bu. Berarti sudah punya 4. Iya, jadi punya 4 tapi sama-sama begini. Tadi ada ide bagus dari Bu Tina, gimana kalau kita tambahin manik-manik? Ya, bunga atau dibikin bentuk seperti tas clutch, bisa untuk ke ini nokennya menjadi lapisan, bisa untuk ke acara pernikahan. Betul, jadi kan bisa dipakai di semua acara ya Bu ya, lebih berfungsi akhirnya. Dan akhirnya sekarang Bu Sally ini sudah bisa mengikuti New York Fashion Week. Alhamdulillah, saya yakin ibu-ibu di sini juga nanti karyanya bisa go internasional. Bayangkan dari penjual kain kafan lalu berpindah menjual batik. Alhamdulillah. Dan hanya dengan batik Bu Sally bisa menuju New York Fashion Week. Luar biasa. Terima kasih. Insya Allah nanti mama-mama yang ada di sini juga bisa membawa batik Papua atau noken Papua atau apapun hasil karya dari Papua. Insya Allah juga bisa dibawa ke internasional asal ada asalnya. Asal apa? Asal mau berkembang, berinovasi. Dan tadi Ibu bilang beradaptasi itu penting sekali. Beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu, misalnya jualan makanan, buat kita rasanya udah enak nih, tapi belum tentu tetangga sebelah rasanya enak, bener nggak Bu? Betul. Buat kita asinnya udah pas, begitu dimakan suami, kau mau nikah lagi? Kau mau nikah lagi? Kenapa ini asin keasinan? Betul nggak Mama? Iya kan? Tapi kadang buat kita sudah cukup asin. Jadi memang selera orang itu berbeda-beda. Jadi ketika kita membuat sesuatu, kita harus tahu yang kita buat produknya ini mau ditujukan ke siapa dan kemana. Jadi sehingga kita tahu, oh ini marketnya atau pasar pembelinya seperti apa keinginannya. Iya, jadi sesuai target marketnya ya Bu ya. Betul, seperti apa. Lalu kayak baju juga sama. Buat kita modelnya udah bagus, warnanya udah bagus. Tetapi mungkin di daerah yang lain lebih suka warnanya yang berbeda. Kalau di Papua ini suka warnanya yang cerah-cerah ya Mama. Iya, cerah-cerah ya. Terang-terang kan? Melihat ini birunya terang banget, cantik ya kan, pinknya cantik. Kalau saya orang Jawa pasti lebih suka warnanya yang kalem, coklat, putih. Kenapa? Karena kita pemalu. Kok Mama kenapa? Mama nggak percaya saya pemalu, saya putri malu. Putri malu. Tapi kalau mama-mama kan harus warna terang, ya kan? Gitu. Jadi memang pasti pasar itu berbeda-beda. Namun yang terpenting apapun usahanya, jangan lupa dan jangan malas untuk mengurus legalitas.
Tas. Itu penting banget. Betul, karena kenapa? Jangan sampai hal yang kita anggap sepele atau enteng nanti kedepannya bisa bermasalah dengan hukum. Jadi pertama, dan apa juga sih untungnya ngurus NIB legalitas? Ketika ingin berkembang, mau mencoba mengambil kredit kur dari bank, NIB itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada NIB, mau mengajukan kredit di bank Susah. nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena usahanya tidak terdaftar. Seperti itu. Jadi yang penting itu pertama adalah legalitas. Dan setelah itu juga Bu Seli mengikuti zaman ya. Betul. Beradaptasi Kita ya. terus berinovasi, kita juga beradaptasi. Yang tadinya mungkin jualan offline doang, sekarang harus go online. Betul. Belajar gimana cara memaksimalkan dunia digital. Nanti ada tim Tokopedia Ibu yang bisa Betul, bantu ada ya. tim Tokopedia, Ini Pak udah Surya. lengkap banget, bagus banget. Dan selain itu kita juga perlu berkolaborasi Bu. Betul. Nah, makanya dengan senang hati nih mama-mama kalau ada karya-karyanya yang mau dikolaborasikan. Misalkan nih Bu, Noken, ini talinya mau pakai kain batik, bisa juga. Oh, berarti tandanya Bu Seli terus siap berkolaborasi dengan mama-mama di Jayapura. Iya dong. Baik, kalau gitu nanti mama-mama kalau mau secara langsung bertanya Boleh dengan boleh senang ya hati. dengan Bu Seli. Ya. Mudah-mudahan nanti dari tim Dekranasda ya bisa membantu Siap. terus mendampingi mama-mama yang ingin memajukan usahanya. Baik, Pak Agus, monggo boleh saya kembalikan lagi. Oke, mama-mama semangat. Semangat. Kita nggak punya yel-yel apa bagaimana nih pagi ini? Biar tambah semangat gimana? Atau saya bilang UMKM apa bisa kalau kita? Oh, UMKM maju, UMKM Jayapura maju gitu ya. Ya. Oh, maju berdaya. Saya akan bilang UMKM Jayapura lalu maju berdaya ya. Oke, 1 2 3. UMKM Jayapura Maju berdaya. Tepuk tangan dulu, terima kasih. Undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kami mengundang dengan hormat Ketua Bidang Kemitraan Dekranas dengan hormat Ibu Tina Maman Abdul Rahman. Kita berikan tepuk tangan yang hangat untuk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali Bu Gubernur, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya menginjak tanah Jayapura dan luar biasa sambutannya, Masya Allah. Saya tadi landing bersama dengan Ibu Meti dan Ibu Sinta bersama Ibu Wamen juga. Kita landing jam 6 pagi ya Bu. Itu begitu keluar dari airport, Masya Allah lihat gunung masih berkabut. Luar biasa indahnya Indonesia ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tidak afdol kalau tidak menyapa. Saya ingin menyapa, tetapi mohon maaf jika nanti ada yang terlewat yang tidak bisa saya sebutkan. Yang saya sayangi Ibu Sri Suparni Bahlil, Ibu sebagai Ketua Bidang 4 Seruni KMP sekaligus Wakil Ketua Harian 2 Dekranas. Boleh tepuk tangan buat Ibu Sri Bahlil. Lalu yang saya sayangi juga Ibu Meti Herindra selaku Ketua Bidang Wirausaha Baru Dekranas, Ibu Ernawati Trenggono selaku Wakil Ketua Bidang 4 Seruni, dan juga ada yang saya sayang Ibu Sinta Maruara Wakil Bidang 3 Seruni. Dan di sini saya juga membawa Ibu Wamen saya, Ibu Novi Helvi sebagai Wakil Penasehat DWP. Dan yang pasti yang saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua Tim PKK
Provinsi Papua, Ibu Eva Matius D. Fakiri beserta jajaran. Boleh tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Tadi sangat aktif sekali ya Bu, kegiatannya banyak luar biasa. Dan tadi pagi Ibu Eva sudah menyambut saya di bandara jam 6 pagi Bu. Terima kasih Bu. Pasti pagi-pagi sudah harus bangun ya Bu ya. Yang saya hormati Forkopimda-Prov Papua, yang saya hormati juga di sini ex officio Kementerian UMKM yang tadi pagi sudah mengisi materi untuk para pengusaha. Kita sudah tidak boleh mengatakan pelaku lagi ya Ibu Bapak, jadi kita harus bisa mengatakan sekarang walaupun rumahan mereka semua adalah pengusaha. Boleh tepuk tangan buat pengusaha-pengusaha hebat yang sudah hadir. Lalu di sini saya hormati juga ex officio dari Kementerian ISDM, Bu, dan para ibu-ibu DWP. Tadi saya sempat diprotes waktu saya ngasih sambutan awal, Ibu kok aku nggak disebut. Nah ini ada DWP dari Kementerian ISDM yang berseragam cantik-cantik. Lalu ada DWP dari Kementerian PU. Nah baju biru cantik juga, dan ada DWP dari Kementerian KKP di bawah barisannya Bu Erna. Dan seluruh para narasumber, kebetulan kami dari UMKM mengajak teman-teman dari Tokopedia Bu Bapak untuk memberikan pelatihan mengenai digitalisasi, dan alhamdulillah dari Tokopedia juga nanti akan memberikan pelatihan mengajarkan bagaimana beradaptasi dengan dunia digital untuk mereka bisa lebih berkembang usahanya. Dan yang pasti juga di sini yang saya hormati, saya sayangi semuanya adalah ibu-ibu PKK yang hadir, Ibu Dharma Wanita, dan yang luar biasa para ibu-ibu pengusaha UMKM di Papua Jayapura. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa berada di tanah Papua di kota Jayapura. Kemarin Bu Bahlil sudah mengajak saya ke Manokwari, dan hari ini saya alhamdulillah diajak lagi ke Jayapura. Insya Allah kita bisa ke tempat-tempat lain yang lebih menakjubkan. Indah sekali pemandangan Jayapura ini, saya benar-benar takjub sekali, luar biasa. Kebetulan hari ini kami dari bidang kemitraan, Dekranas dan juga Seruni bidang 4 berkolaborasi dengan Dekranasda Provinsi, kita melakukan atau mengadakan pelatihan yang kita temakan UMKM Timur Bangkit, Papua Berdaya, dan Indonesia Maju. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen antara Seruni Kabinet Merah Putih, Dekranas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya memperdayakan UMKM Papua agar semakin mandiri, berkembang, dan berdaya saing. Baik di pasar nasional dan juga nanti insya Allah bisa ke pasar global. Papua memiliki kekayaan budaya dan sumber daya kreatif yang sangat luar biasa. Tadi juga saya sudah melihat Bu Gubernur bazar hasil-hasil Papua. Kita bisa lihat di sini sangat kreatif seperti yang saya pakai hari ini, noken. Saya juga tadi melihat seperti mereka membuat yang topi saya bikin, lalu apa yang untuk konde ya, tusuk konde, kalung-kalung. Dan juga ada beberapa koleksi batik, serta juga ada makanan-makanan yang memang khas dari Papua yang terbuat dari sagu. Dan saya lihat dari kemasan mereka juga udah sangat bagus dan mengkreasikan sagu tersebut menjadi olahan makanan yang beraneka ragam. Nah, insya Allah kekuatan dari UMKM Papua ini harus kita dorong bersama untuk mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa menembus pasar yang lebih luas seperti
harapan Bapak Presiden bahwa UMKM ini harus bisa naik kelas. Mudah-mudahan nanti setelah rajin mengikuti pelatihan dan nanti insya Allah dari Dekranasda Provinsi bisa terus mendampingi, mudah-mudahan hasil karya dari para pengrajin UMKM di Papua bisa naik kelas atau bisa berdaya saing. Kegiatan ini bentuk kolaborasi strategis yang bertujuan untuk mengintegrasi potensi lokal dengan akses kebijakan nasional. Esensi utama dari agenda ini adalah memberdayakan ekonomi kerakyatan di Provinsi Papua melalui sinergi berbagai pihak yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan juga sektor swasta. Pelatihan peningkatan kapasitas UMKM yang diselenggarakan hari ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha UMKM dalam mengembangkan inovasi untuk memperkuat branding, memperluas akses pasar, menciptakan kolaborasi. Karena kita yakin bahwa UMKM tidak bisa berkembang atau tidak bisa meluas jika tidak adanya kerjasama atau kolaborasi yang terbangun kuat. Maka dari itu sangat penting antara dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari swasta untuk harus saling bersatu, bersinergi agar UMKM ini bisa bangkit dan berdaya saing. Mudah-mudahan pelatihan pada hari ini bisa memberikan wawasan baru untuk peningkatan daya saing dan penguatan kapasitas UMKM, khususnya dalam hal legalitas usaha yang tadi pagi sudah kami berikan sosialisasi pelatihan tentang legalitas dan juga pemanfaatan digitalisasi melalui platform e-commerce yang tadi saya sampaikan juga bahwa kami mengajak dari e-commerce Tokopedia yang langsung memberikan materi sehingga para pengrajin yang hadir dan mengikuti pelatihan bisa mengikuti step-step atau bagaimana cara untuk beradaptasi membuat konten dan foto yang bagus untuk di media sosial atau di online. Diharapkan para pengusaha UMKM tidak hanya terampil dalam produksi namun juga tangguh dalam manajemen usaha dan pemasaran. Semua dirancang untuk memastikan UMKM bisa berkembang secara legal, inovatif, kreatif, mandiri, dan berkelanjutan. Kenapa tadi saya memberikan pelatihan dari kami UMKM mengenai legalitas? Karena itu penting, Pak. Karena kadang para pengusaha yang di daerah ini kurang aware mengenai legalitas sehingga menjadi problem dan akhirnya mereka harus berhubungan dengan hukum. Jadi legalitas itu sangat penting. Yang kedua juga legalitas itu sangat penting dibutuhkan ketika mereka ingin mengajukan kredit usaha ke bank untuk bisa mengembangkan usahanya. Selain itu dalam penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan akselerasi legalitas usaha melalui sosialisasi dan pendampingan langsung dalam NIB atau nomor induk berusaha bagi 100 UMKM di Provinsi Papua. Langkah ini sangat krusial guna menjamin kepastian hukum para pengusaha sekaligus menjadi fondasi awal untuk memfasilitasi sertifikasi hak kekayaan intelektual atau HKI. Selain aspek legal, kegiatan ini juga difokuskan kepada transformasi digital. Memang mau tidak mau, tadi pagi juga saya sudah menyampaikan kepada teman-teman para pengusaha UMKM bahwa mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan digital. Jadi kalau jika hanya kita berjualan menunggu di toko atau di rumah, itu kita tidak bisa mengembangkan produk kita. Memang nggak mau harus beradaptasi dan belajar, sehingga produk kita tidak hanya bisa dijual di tempat sendiri di rumah, namun bisa menggrab atau mendapatkan konsumen pasar yang dari tempat-tempat yang lain atau yang lebih jangkauannya lebih jauh lagi. Upaya ini diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat kompetensi manajerial serta teknis para pelaku usaha dalam memasarkan produk digitalnya. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Yang pasti saya mengucapkan terima kasih kepada dari kementerian, ex officio dari kementerian, narasumber, Dekranasda provinsi, pemerintah daerah, karena dengan kolaborasi ini bisa menunjang keberhasilan kegiatan pelatihan pada hari ini. Dan sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa rangkaian fasilitas ini mulai dari pendampingan legalitas, sertifikasi HKI, hingga onboarding digital bersama Tokopedia merupakan investasi jangka panjang bagi kemandirian ekonomi Papua. Mudah-mudahan dengan pelatihan dan ilmu yang didapat, para pengrajin atau pengusaha UMKM bisa mandiri dan itu bisa membantu perekonomian yang ada di Papua. UMKM Timur Bangkit, Papua Berdaya, dan Indonesia Maju. Boleh tepuk tangan untuk para pengrajin. Baik, sekian laporan dari saya, Ibu Wakil Ketua Harian, Ibu Sri Bahlil. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan lancar dan harapan saya pelatihan dan materi-materi yang diberikan bisa diserap dengan baik dan nanti ilmunya bisa mulai diterapkan. Dan harapan kami juga Bu untuk Dekranasda baik provinsi atau kabupaten kota bisa terus mendampingi para pengrajin UMKM yang ada di Papua sehingga benar-benar mereka bisa mandiri. Sebelum saya mengakhiri, kalau tadi Bu Gubernur memberikan pantun, saya juga nggak mau kalah Bu Eva. Boleh ya, pantun juga. Boleh mantapnya? Boleh ya Bu, kalau mantapnya kencang nanti insya Allah dapat THR 2 kali lipat Bu. Maksudnya dari suami masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mantapnya ya, biar nggak ngantuk. Pergi ke pasar membeli noken. Noken indah berwarna-warni. UMKM Papua makin keren. Produk kreatif, inovatif membangun negeri. Terima kasih sekali, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi Bapak dan Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Ketua Bidang Kemitraan Dekranas, Ibu Tina Mama Abdul Rahman yang sudah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Kita menyaksikan bersama pembukaan dengan hitungan 3 Ibu. Ya, saya pandu. 3,